Halo teman-teman, selamat datang di video kali ini. Senang sekali bisa berbagi ilmu bersama kalian. Buat kalian yang tertarik atau baru mulai mendalami akuntansi dan ingin tahu lebih dalam tentang konsep biaya standar, video ini cocok banget. Di sini kita akan membahas proses untuk menentukan selisih BOP tetap dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Yuk, tonton sampai akhir dan temukan wawasan baru yang pastinya bermanfaat buat kalian. Halo teman-teman semuanya, di dunia bisnis, biaya itu nggak hanya sekedar pengeluaran biasa loh. Ada satu konsep penting yang jadi panduan utama, namanya biaya standar. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Halo Samuel, aku ingin buat acara makan malam nih sama teman-teman. Menurut kamu, apa aja sih yang perlu aku perhitungkan? Halo Gabriela. Kalau kamu ingin buat acara makan malam, kamu harus memperhitungkan berapa banyak bahan makanan yang dibutuhkan, perkiraan biaya, dan waktu yang dibutuhkan. Wah, benar juga yang kamu katakan Samuel. Dengan begitu, aku bisa menghindari pemborosan dan dapat mengeluarkan biaya sesuai dengan yang aku anggarkan. Itu tadi merupakan gambaran sederhana tentang biaya standar dalam lingkup kecil. Kalian menetapkan anggaran awal agar pengeluaran tetap sesuai rencana. Di dunia bisnis, konsep ini membantu perusahaan untuk mengendalikan pengeluaran, menghindari pemborosan, dan memastikan semua tetap di jalur yang tepat. Jadi, gimana sih cara kerja biaya standar ini dan kenapa penting banget buat kelangsungan bisnis? Yuk, kita pelajari lebih lanjut. Pertama, kita akan membahas biaya standar. Apa itu biaya standar? Biaya standar adalah biaya yang ditentukan di awal, sebelum perusahaan memulai suatu proses produksi. Jadi, biaya standar merupakan tolok ukur dalam pengeluaran biaya yang sesungguhnya. Jika terjadi ketidaksesuaian antara biaya sesungguhnya dan biaya standar, maka biaya standarlah yang dianggap benar, selama asumsi-asumsi yang mendasari penentuan biaya standar tidak berubah. Nah, kamu tahu nggak di dalam biaya standar itu ada yang namanya selisih atau varians biaya loh. Memangnya apa sih selisih atau varians biaya itu? Di dalam biaya standar, selisih atau varians biaya adalah selisih antara biaya yang sesungguhnya terjadi dengan biaya standar atau biaya yang telah dianggarkan. Varians atau selisih sendiri dalam biaya standar dibagi menjadi 3, yaitu varians bahan baku langsung, varians tenaga kerja langsung, dan varians biaya overhead. Nah, kali ini kita akan membahas varians biaya overhead. Untuk varians biaya overhead ini dibagi menjadi 2, yaitu varians BOP variabel dan varians BOP tetap. Nah, dalam video ini kita akan membahas proses penetapan selisih varians BOP tetap. Tujuan dari analisis varians ini yaitu untuk memahami adanya perbedaan antara biaya yang sudah dianggarkan atau direncanakan dengan biaya yang benar-benar dikeluarkan. Dari analisis ini, perusahaan dapat melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya selisih tersebut, kemudian mencari solusi untuk mengatasi terjadinya selisih yang merugikan. Nah, jadi teman-teman, di dalam selisih varians BOP tetap ini terdapat 2 situasi. Situasi pertama yaitu biaya sesungguhnya lebih rendah daripada biaya standar, dan situasi kedua, biaya sesungguhnya lebih besar daripada biaya standar. Lalu, apa sih nama dari kedua situasi tersebut? Jadi, pada situasi pertama, apabila biaya sesungguhnya lebih rendah dari biaya standar yang telah dianggarkan, maka selisih biaya itu dikatakan favorable atau menguntungkan. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran lebih efisien dari perkiraan, di mana hal itu bisa terjadi karena penggunaan bahan baku yang lebih hemat, tenaga kerja yang lebih produktif, dan harga bahan baku yang lebih rendah. Sedangkan pada situasi kedua, apabila biaya sesungguhnya lebih tinggi daripada biaya standar, maka selisih biaya tersebut dikatakan unfavorable atau tidak menguntungkan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pemborosan atau ketidakefisienan yang bisa disebabkan oleh pembelian bahan baku yang lebih mahal, waktu kerja yang kurang produktif, dan adanya biaya tak terduga. Setelah mendengarkan penjelasan tentang pengertian biaya standar, kali ini aku mau jelasin tentang penetapan selisih BOP nih. Nanti akan dibagi menjadi 2. Yang pertama pembahasan tentang BOP tetap, dan yang kedua tentang selisih BOP tetap. Oke, kita bahas yang pertama dulu.
Jadi, apa sih BOP tetap itu? BOP atau biaya overhead pabrik tetap adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pabrik secara rutin dan tidak berubah, meskipun jumlah barang yang diproduksi berubah. Ini adalah biaya yang tetap harus dibayar oleh perusahaan setiap bulan atau tahun, tanpa tergantung pada seberapa banyak produk yang dibuat. Contohnya seperti biaya sewa bangunan pabrik, gaji manajer pabrik, dan biaya asuransi. Biaya-biaya ini tetap ada, baik pabrik memproduksi banyak barang atau sedikit, sehingga disebut tetap. Nah, gimana? Udah paham kan tentang apa itu BOP tetap? Sekarang lanjut yuk ke selisih BOP tetap. Selisih BOP tetap yaitu selisih antara BOP tetap yang dianggarkan dengan BOP aktual atau sesungguhnya. Selisih total BOP tetap ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, selisih atau variansi pengeluaran overhead tetap. Yang kedua, selisih atau variansi volume overhead tetap. Kita bahas yang pertama dulu yuk. Selisih pengeluaran overhead tetap adalah perbedaan antara BOP tetap aktual dengan BOP yang dianggarkan. Jika perusahaan mengeluarkan lebih sedikit atau lebih banyak dari yang dianggarkan, maka varians pengeluaran bisa mengindikasikan efisiensi atau inefisiensi dalam pengendalian biaya. Dan yang kedua adalah selisih volume overhead tetap, yaitu perbedaan antara BOP tetap yang dibebankan berdasarkan volume produksi aktual dengan BOP tetap yang dianggarkan. Selisih volume mengukur pengaruh perbedaan output aktual dari output yang digunakan di awal tahun untuk menghitung tarif perkiraan standar BOP tetap. Setelah mendengarkan penjelasan tadi, dalam video ini kita juga akan membahas bagaimana cara menentukan selisih BOP tetap. Sebelum itu yuk lihat tampilan variansi overhead di samping ini. Di sini itu terdapat beberapa kolom, dan setiap kolomnya ada angka-angka yang berbeda. Tahu nggak sih dari mana angka-angka itu didapat? Untuk itu yuk kita bahas satu persatu. Nah, untuk kolom overhead tetap aktual terdapat nilai sebesar 1.500.000. Angka ini itu didapat dari contoh kasus PT Indah Jaya pada tabel overhead aktual, yaitu biaya aktual overhead tetap sebesar 1.500.000. Selanjutnya pada kolom overhead tetap yang dianggarkan, angka ini didapat dari tabel biaya standar PT Indah Jaya, yaitu overhead tetap yang dianggarkan sebesar 2.100.000. Dan untuk overhead tetap dibebankan sebesar 148.750. Ini didapatkan dari rumus, overhead tetap dibebankan, yaitu tarif standar overhead tetap dikali dengan jam standar. Untuk itu, kita perlu menentukan berapa tarif standar overhead tetapnya dulu. Dari rumus overhead tetap yang dianggarkan dibagi aktivitas praktis. Bisa dilihat dari tabel biaya standar PT Indah Jaya berikut. Overhead tetap yang dianggarkan sebesar 2.100.000 dibagi dengan aktivitas praktis sebesar 2.400, menghasilkan tarif standar overhead tetap sebesar Rp875. Nah, kita kembali ke rumus overhead tetap yang dibebankan. Tarif standar overhead tetap senilai Rp875 dikalikan jam standar, yaitu 170 jam kerja. Ini didapatkan dari tabel biaya overhead aktual PT Indah Jaya. Dan menghasilkan overhead tetap dibebankan sebesar Rp148.750. Kemudian untuk kolom di bawahnya. Variansi yang dikeluarkan ini didapat dari overhead tetap aktual dikurang dengan overhead tetap yang dianggarkan, menghasilkan 600.000 dan dianggap favorable. Karena biaya sesungguhnya lebih rendah dari yang dianggarkan atau bisa dibilang selisih menguntungkan. Untuk variansi volume ini didapat dari overhead tetap yang dianggarkan dikurang dengan overhead tetap dibebankan dan menghasilkan variansi volume sebesar Rp1.951.250. Ini dianggap unfavorable karena biaya sesungguhnya lebih tinggi daripada biaya yang dianggarkan atau bisa disebut selisih tidak menguntungkan. Dan yang terakhir adalah variansi total. Nilai ini didapat dari overhead tetap aktual dikurang dengan overhead tetap dibebankan dan menghasilkan Rp1.351.250. Kita telah sampai di akhir pembahasan. Dari awal kita sudah tahu bahwa biaya standar itu seperti anggaran makan malam yang kita rencanakan dengan teman-teman, di mana semua harus diatur agar sesuai target dan tidak terjadi pemborosan. Konsep ini juga berlaku di perusahaan, bahkan menjadi kunci untuk menjaga pengeluaran tetap efisien dan sesuai anggaran. Intinya, biaya standar merupakan strategi bagaimana perusahaan bisa lebih bijak dalam pengeluaran dan membuat keputusan cerdas. Semoga video ini bermanfaat.
Tetap semangat dan terus asah pengetahuan kalian.